Heri Kusumawijaya, 50, melaporkan bosnya yang berinisial J ke Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin, 10 Juni 2024. Laporan ini berkaitan dengan penyekapan yang dilakukan terduga pelaku J kepada Heri dan satu keluarganya, yang terdiri dari istri dan dua anak yang masih di bawah umur. J juga dilaporkan karena telah menganiaya istri Heri, Natalia Teresiana, 37, dalam penyekapan selama lebih dari 24 jam. Heri disekap di dalam kantornya, PT Mai yang bergerak dalam distribusi minuman beralkohol Korea yakni soju, sejak Jumat, 7 Juni 2024, malam, sedangkan istri dan anaknya sejak Sabtu, 8 Juni 2024. Awalnya, Heri diminta J untuk datang menemuinya membicarakan masalah uang kantor yang dipakainya. Sesampainya di kantor, Heri diminta membuat surat perjanjian untuk bertanggung jawab mengganti uang perusahaan yang dipakainya. Diketahui, Heri sebelumnya memakai uang kantor sebesar 150 juta rupiah tanpa sepengetahuan terlapor J. Uang itu digunakan untuk biaya operasi ibunda Heri yang sedang sakit keras. Meski tahu dirinya salah telah memakai uang perusahaan, Heri memiliki itikat baik untuk mengembalikannya dengan cara memberikan sertifikat rumah ke bos. Permasalahannya sih, saya itu kan pakai duit perusahaan gitu. Terus saya ada itikat baik. Jumat kemarin itu tanggal 7 Jumat, saya ditelepon oleh bos saya untuk menemui dia. Saya datang sekitar jam setengah 10, jam 10-an lah. Saya ketemu, saya buat surat perjanjian bahwa isinya saya akan bertanggung jawab dan menyerahkan sertifikat rumah saya atas nama saya itu di hari Selasa. Di hari Selasa berarti besok ya. Di hari Selasa, oke, sudah buat pernyataan dan persetujuan oke segala macam. Dan pada saat setelah pembuatan pernyataan itu, saya tidak boleh pulang. Saya langsung dipindah ke kantornya. Kantornya itu saya ditidur di mes karyawan itu, banyak tidur lah, ngemper semua. Sampai hari Sabtunya, Sabtu siang itu saya dipaksa menandatangani lagi surat perjanjian penyitaan barang oleh Ibu Juwita. Gitu. Setelah itu saya buat malam hari jam 10 malam itu mereka meminta saya mendatangkan anak dan istri saya. Nah, saya bilang tolonglah, istri dan anak saya kan nggak ada kaitannya dengan saya gitu, dan juga anak saya masih kecil-kecil, jadi tolong kalau bisa janganlah. Dia bilang mau suruh datang atau dijemput gitu loh. Saya bilang saya cuma mohon lah, jangan sampai anak saya dan istri saya itu datang ke sini gitu. Kasih alamat, kita jemput, kata dia. Ya, saya kasih alamat, serasa. Sampai saya mohon lagi, jangan tolong. Akhirnya dijemput juga. Saya tidak bisa ngabari istri saya karena handphone saya disita, dompet saya disita. Jam 1.10-an lah, jam 1:10 itu istri saya datang dengan anak saya. Tiba di kantor itu, terus kita
karena orang-orang situ saya juga udah kenal ya, security sana udah kenal. Akhirnya saya suruh tidur di kantor, dalam kantor. Karena tidur di pos security atau di base itu banyak nyamuknya. Saya kesian sama anak saya, kita tidur di kantor. Anak saya tidur di sofa, istri saya tidur di sofa gitu. Nah, pagi-pagi siang hari sekitar jam 2-an. Setengah 3 lah. Ya, jam 2-an itu ibu datang. Marah-marah. Marah-marah, jerit-jerit, teriak-teriak. Depan anak. Depan anak saya kan. Terus tahu-tahu dia ngerampas handphone istri saya. Dan itulah terjadinya kekerasan, penganiayaan, dijenggut, dijenturin ke tembok lah istri saya. Untung ada yang misah. Saya pun kena pukul dipisah. Gitu. Untung ada yang misah, orang sana juga ada yang misah gitu. Satu orang dipisah, udah selesai kayak gitu. Beres dari situ saya disuruh dengan istri dan anak saya suruh ke pos. Jadi nggak boleh di situ lagi, di pos security. Nah, setelah saya di pos security dapat sekitar jam 8 malam. Itu pada hari Minggu jam 8 malam saya disuruh pulang. Maksud saya sih didampingi oleh orangnya ya. Ayo ikut ke rumah kamu, saya pengen lihat barang apa aja yang ada di rumah kamu gitu. Jam 8 saya diikut jalan, didampingi supir dengan satu orang kepercayaannya pulang. Nah, di dalam perjalanan saya dengar istri saya itu ya baru 10 menitan lah, istri saya dipindah ke mes bawah yang gelap gitu, dan dia dipaksa untuk menandatangani perjanjian penyerahan diri ke polisi jika saya bekerja sama dengan suami saya. gitu. Dipaksa. Saya udah bilang, maksudnya saya bilang gini, nanti deh saya tunggu suami saya datang, saya minta izin gitu. Mereka tetap gak usah, tanda tangin aja, bikin suratnya, tulisan tangan kamu, tanda tangan di atas materai. Ya tapi saya kan harus konsultasi. Enggak, udah bikin aja, pokoknya dibikin. Saya nggak mau tahu, bikin tanda tangan. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa karena saya melihat anak-anak juga. Ya mau nggak mau akhirnya saya buat tuh surat pernyataan itu dan saya tanda tangani juga. Dan semua itu ya karena dipaksa oleh mereka. Iya. Itu akhirnya bisa keluar dari sana tuh kapan dan gimana ceritanya, Pak? Setelah menandatangani surat itu gak lama kan polisi datang ya, katanya. Polisi datang gak lama. Itu sebenarnya saya ada di dalam. Saya anehnya kenapa polisi nggak bisa nemuin posisi saya di mes bagian dalam itu gitu. Akhirnya setelah polisi pergi, mobil pertama hitam keluar dan saya dimasukkan ke mobil kedua. Itu kalau nggak salah HRV hitam. Mobil kedua itu mereka memaksa saya untuk masuk. Ayo saya antar pulang. Itu setelah polisi pergi ya. Setelah polisi pergi, ayo saya antar pulang. Mereka bawa saya lumayan jauh dari kantor, terus habis itu saya dioper ke Grab. Ditemenin sama orang mereka juga gitu. Jadi dioper gitu. Jadi di sana itu emang nggak bisa apa-apa ya, handphone ditahan. Mau makan aja juga nggak dikasih makan sih, kita beli sendiri buat anak aja, itu juga minta tolong security ya. Cuma yang berapa lama Bu? Kenapa? Berapa lama di situ? Kalau saya dari malam yang jam 1 saya sampai itu sampai jam berapa ya? Jam 10-an ya? 23, setengah ya, jam 12 kurang itulah saya baru dipulangkan. Ya? Iya, hampir sehari itu saya baru dipulangkan. Pokoknya setelah polisi datang itu, setelah itu nggak lama saya dipulangkan. Apa yang jadi dilakukan mereka Bu setelah dimasukin ke ruangan itu? Saya dipaksa yang itu, suruh nulis surat itu, saya disuruh paksa itu. Tidak kekerasan? Tidak kekerasan sama pemilik perempuannya. Itu mes atau apa? Di kantornya itu pas sekarang, iya saya dijambak, dijedut di sini. Wah sakitnya bukan main pas dijambak gitu ya. Anak saya nangis teriak, ini dia kejar, nangis kejar. Namanya anak gimana ya, kita sebagai orang tua kan mikir mental sama psikisnya dia gimana gitu kan. Ya jelas saya nggak terima gitu, kalau mereka mau nyakitin saya nggak apa-apa, tapi jangan pernah di depan anak saya gitu, maksud saya begitu. Oh jadi itu ibu dianiaya di depan anak-anak ya? Iya, depan anak-anak. Bisa jadi saksi anak saya, kebetulan dia juga ada di sini, dia nangis kejar. Umur berapa anaknya Bu? Yang ini 8 tahun, yang ini 6 tahun, beda 2 tahun. Ya, kalau boleh tahu, Bapak meminjam uang perusahaan itu kepentingannya untuk apa dong? Operasi ibu saya, operasi jantung ibu saya karena dadakan gitu ya, operasi jantung. Jadi itu udah sepengetahuan perusahaan Pak ya? Peminjaman uang itu maksudnya? Peminjaman uang yang 30 juta sudah pengetahuan perusahaan.
Yang 30 juta. Dari perusahaan. Kenapa? Misalnya dari 30 juta itu tahu nggak perusahaan? Tahu 30 juta. Sisanya. Sisanya nggak tahu, Pak. Karena kan saya dadakan. Karena waktu saya minjam saya dikasih 30 juta. Terus memang biayanya kan lebih besar. Karena saya juga udah pernah ngomong sama bos. Tolong bos bantu, saya akan ganti sertifikat saya taruh sertifikat saya atas nama saya sendiri. Nah, untuk sertifikat dengan atas nama saya sendiri itu bos juga udah tahu. Gitu. Jadi predikat baik untuk peminjaman uang dengan menggadai sertifikat itu diketahui bos. Diketahui. Nah, waktu itu responnya bos Bapak sendiri? Ya, bos saya yang laki itu saya salut dan baik lah. Ya, dia memberikan udah nggak usah pakai jaminan, tapi saya beri 30 juta. Gitu, pinjaman 30 juta. Nah, saya dalam waktu berjalan kan ibu saya nih lagi kondisi yang kayak gitu, Pak. Jadi ya terpaksa lah saya. Memang perbuatan tidak ini ya, Pak ya. Jadi saya terpaksa ngambil untuk biaya operasi. Begitu saya kejadian di hari Jumat itu, saya karena memang saya mau bertanggung jawab, Pak. Saya datengin, terus ditanya berapa aja, apa aja yang diambil. Saya sebutkan semua, dan saya buat pernyataan bahwa benar saya mengambil itu, dan buat perjanjian bahwa saya akan memberikan sertifikat itu sebagai jaminan. Jadi ada niat Bapak untuk mengembalikan pinjaman. Tapi mohon kelonggaran waktu. Mohon kelonggaran waktu. Saya cuma hari Selasa. Berarti tujuan Bapak kemari? Saya sebenarnya kalau saya nggak ada masalah dengan ini ya, Pak ya. Teman istri saya karena dianiaya. Berarti tujuan Bapak ini melapor kenapa nih, Pak? Penganiayaan. Penganiayaan terhadap istri saya dan mental anak saya, Pak. Psikologis anak saya. Melaporkan siapa, Pak? Ibu Juwita. Selaku apa? Pemukulan. Selaku dia selaku di sana posisinya sebagai apa dia? Pemilik juga. Pemilik juga. Nah, bukti-bukti yang dibawa apa aja tuh, Pak? Untuk lapor ke sini? Surat keterangan dari rumah sakit. Itu visum berarti. Visum ya. Surat keterangan dari rumah sakit. Terus seharusnya di sana ada CCTV. Boleh dibuka dan diperiksa pada jam 2.20-an. Antara sekitar gitu jam 2.20. Enggak sih, cuma dia tetap kekeh ngajak saya untuk ikut agar masalah ini cepat selesai gitu. Jadi saya terpaksa bangunin anak-anak dan ikut dengan mereka gitu. Soalnya mereka tetap maksa sih untuk ikut, pokoknya ikut gitu. Jadi ibu dijemput dari rumah ya? Iya, dijemput di rumah jam berapa ya? Setengah 12 malam lah. Itu yang jemput ibu ingat gak maksudnya perawakannya seperti apa? Saya kurang ini, pokoknya satu sih agak gemuk, yang satu agak kurus banget sih. Cuma ingat ciri-ciri badannya aja. Kalau wajah kan agak gelap ya, karena posisi depan rumah itu juga gak ada lampu jalan ya, soalnya banyak pohon juga gitu, jadi nggak terlalu jelas juga. Itu pada saat itu pakaian dinas atau gimana, Bu? Enggak, pakai bebas gini aja gitu. Jadi saya nggak tahu mereka anggota atau enggak ya, saya juga kurang tahu. Oh ya, satu lagi alasan pas mereka datang itu bilangnya apa sih, Bu? Alasannya untuk ikut ke kantor diminta oleh Ibu Juwita ini gitu. Kakinya ikut terlibat. Diajak anak-anak juga untuk terlibat gitu, Pak? Itu kata terlibat karena bapaknya maling. Anak-anak harus tahu. Oh, bapak disebut maling. Oh iya, pas datang juga dia teriak gitu, "Bapak lu ini maling," gitu, di depan anak perempuan saya. Jadi saya bicara begini kan, ngomong saya kan sudah buat perjanjian, jangan langgar dulu lah perjanjian saya itu. Sebelum saya hari Selasa, kalau memang saya tidak bisa memberikan sertifikat itu, bolehlah kita bicara terserah gitu ya kan, terserah itu. Tapi kita kan masih ada perjanjian di situ. Kalau jangan dilanggar, saya nggak mau tahu. Suruh anak istri kamu ke rumah, datang ke sini, atau saya jemput. Ada ancaman seperti itu, Pak ya? Saya tuh mohon Bu. Anak saya masih kecil-kecil, kasihan. Masih sekolah ya, Pak ya? Iya, masih Ada yang kelas belum 1, sekolah. ini belum sekolah, masih bimbel. Yang ini kelas 1 mohon SD. tolong, kalau untuk jemput anak saya, tolonglah kasih
punya inilah kebijakan lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.